Nah, perulangan atau loop ya, ini adalah satu proses yang tahapan langkahnya selalu dikembalikan ke awal di area tertentu sampai batas yang ditentukan. Ya, jadi yang sudah-sudah ya, yang materi sebelumnya sebenarnya belum ada suatu proses yang proses itu dari input, proses, output itu selesai gitu ya. Nah, hanya prosesnya kemarin terakhir sampai menggunakan if. Artinya ada beberapa pilihan dalam Anda nanti ada beberapa pilihan dalam Anda nanti memproses sehingga nanti keluarnya juga berbeda tergantung jalur yang cabang yang dipilih. Nah, kalau di loop di sini ya, sebenarnya ada mirip-mirip dengan ada percabangan gitu ya. Hanya percabangan di sini adalah kalau tidak memenuhi syarat ya, dia akan proses itu diulang, dibalikan kembali ya. Dikembalikan kembali dan diproses lagi. Dikembalikan lagi, proses kembali. Sampai kapan? Sampai batas waktu yang ditentukan. Ya. Atau juga bisa tidak ada batas waktu, terus menerus. Ya. Jadi artinya nanti dalam perulangan Anda nanti mengenal namanya finite, yaitu terbatas. Artinya perulangan itu ada batasnya, atau infinite perulangan tidak terbatas. Ya. Nah ini contoh-contoh kasus perulangan, ya kalau kita dalam harian gitu ya, misalnya Anda mengulang ujian sampai mendapatkan nilai B. Ya. Ini kan Anda baru semester 1 ya. Ya, kan semangat untuk semua bisa mendapatkan nilai terbaik gitu ya. Tapi misalnya dapat nilai yang tidak diharapkan, saya pinjam A nih, tapi dapatnya B nih misalnya. Ah, nanti saya harus ngulang. Nah, itulah sebut namanya perulangan. Berarti Anda mengambil lagi perkuliahan tersebut supaya nanti bisa mendapatkan nilai A. Kemudian misalnya mencari arah jalan terbaik dari beberapa kemungkinan jalan yang tersedia. Seperti kalau sekarang kan Anda sudah kenal Google Map ya, saya pikir Anda sudah tidak asing dengan Google Map ya. Di situ kalau Anda mau jalan dari satu lokasi ke lokasi tertentu, Anda misalnya gunakan Google Map, si Google Map akan memberikan jalan yang tercepat mungkin ya, atau terdekat. Nah, bagaimana dia bisa mengetahui itu? Nah, tentunya misalnya sebagai contoh, kalau dari kampus Pasim terletak di lokasinya Master. Terus dari Pasteur Anda mau kemana nih? Misalnya Anda mau ke Cumbrung gitu ya misalnya, atau ke Cibiru. Kan bisa lewat, kalau dari Pasteur Anda mau lewat jalan biasa bisa lewat Paspati, atau mau lewat Dr. Oten lewat jalur bawah, atau Anda mau lewat tol. Nah, ada 3 jalan. Nah, dari 3 jalan itu kan nanti Anda coba hitung dulu nih. 1 berapa jaraknya, kedua berapa jaraknya, 3 berapa jaraknya. Dari ketiga itu nanti dibandingkan mana yang tercepat. Oh, ada proses bandingan mana yang terdekat dari hasil perhitungan itu. Oh, yang terdekat ini. Tapi terdekat ini macet misalnya. Kalau yang ini bagaimana? Nah, nanti kan diulang-ulang sampai akhirnya didapatkan area yang paling bagus. Itulah yang ditentukan. Itu bisa dikatakan juga satu bentuk proses perulangan. Mengisi KRS setiap semester. Nah, kalau Anda nanti kan selesai 1 semester ini, Anda masuk semester 2, Anda ngisi KRS lagi. Untuk semester 2, ya, semester genap. Semester genap selesai, nanti isi KRS lagi. Nah, itu kan terjadi perulangan-perulangan. Perulangannya sampai kapan? Kalau di sini Anda nanti lancar terus berarti 8 semester. Ya, kalau mungkin ada perulangan ya mungkin bisa bertambah 9 atau 10 semester. Kemudian misalnya seorang kasir yang selalu melayani pembeli dari jam 8 hingga jam 2 misalnya. Ya, nanti kan datang pembeli 1, hitung lagi itu barang yang dibeli pembeli 1, datang lagi pembeli 2, ngulang lagi gitu. Jadi hasilnya apa? Si kasirnya mengulang terus proses yang kurang lebih serupa ya. Ya, tapi nanti serupanya tergantung barang yang dibeli oleh pelanggan. Tapi yang dilakukan oleh si kasir adalah melakukan perulangan terus-menerus sampai jam 2 batasnya. Setelah jam 2 selesai. Dia sudah tidak lagi melayani. Artinya perulangannya selesai. Proses menghafal pelajaran. Nah, kalau Anda misalnya diminta menghafal gitu ya, satu pelajaran, tentu apa? Tidak bisa sekali ya, berulang-berulang terus. Itu namanya bentuk perulangan atau ya, jadi konsep perulangan berarti sini sama. Ada satu instruksi berarti nanti instruksinya dikembalikan lagi. Nah, di instruksi dalam perulangan, nah ini ada satu instruksi yang nanti sering akan Anda temukan kalau Anda menggunakan perulangan. Nah, ada satu bentuk aritmetika seperti ini misalnya, B adalah sama dengan 0. Kemudian B adalah
tambah 1 dihasilkan ke B. Nah, ini Anda lihat, ini B juga. Ya, kalau dalam matematika Anda harus berpikir kalau ini 3, ini pasti juga 3. Nah, kalau di dalam sistem komputer ini bukan seperti itu ya. Walaupun ini sama-sama B, tapi ini menunjukkan apa? Ini adalah kondisi nilai data sekarang. Ini kondisi nilai data berikutnya. Ya. Jadi walaupun ini sama-sama B di sini dan B di sini ada berbeda ya. Jadi ini adalah sebenarnya proses penambahan data yang terjadi dalam memori komputer itu seperti ini. Ya. Kenapa sama-sama B? Karena dia berada di lokasi memori yang sama. Jadi kalau Anda bayangkan ya, satu komputer dia bisa menyimpan data. Nah, lokasi datanya itu sama, itu ditulisnya itu seperti ini. Berarti ini lokasi datanya sama ini. Ya, artinya adalah kalau ini data sekarang, kemudian data sekarang ditambahkan 1, maka di lokasi data itu diupdate menjadi B. Jadi artinya B di sini adalah B berikutnya, B ini adalah B saat ini. Kalau B ini sekarang adalah 0, maka 0 ditambah 1, maka menghasilkan 1 kan. Berarti nilai B ini B adalah nilai B berikutnya. B sekarang 0, tapi B berikutnya menjadi 1. Karena apa? Nilai 0-nya ditambahkan dengan 1. Ya, jadi perhatikan variabel B di sebelah kiri maksudnya yang ini ya. Ada nilai B berikutnya. Ya, atau persamaan yang ada kata-kata adalah B adalah A plus 1. Jadi kalau ini A itu dianggap kondisi sekarang, berarti kalau di plus 1 kondisi berikutnya. Jangan B sebelah kanan, ya, sebelah kanan yang ini adalah B saat ini, atau bisa tulis BA. Jadi kalau ini kondisi existing saat ini adalah kondisi berikutnya. Ya, jadi jika proses dijalankan, maka nilai B ditambah 1, maka nilai B menjadi 1. Dan terus bertambah jika instruksi tersebut diulang. Nah ini dalam perulangan, nanti kalau kita melakukan perulangan, menggunakan model persamaan seperti ini. Jadi kalau ditambahkan terus, jadi kalau ini sekarang 1, berarti sekarang B di sini berapa? Di sini menjadi 1. Kalau Anda tambahkan lagi 1, maka ini menjadi 2. Maka 2 ini kalau diulang lagi, berarti B di sini menjadi 2. Terus dan seterusnya. Maka di sini akan terjadi sering disebut namanya proses penambahan atau increment gitu ya. Increment atau ada namanya penambahan. Nah, di sini kita lihat ya secara prosesnya ya perintah perulangan. Ya saya belum menjelaskan tentang flowchart gitu ya. Jadi di sini sambil mengenal gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan notasi flowchart, tapi bisa coba menggunakan beberapa notasi flowchart untuk memudahkan Anda memahami bagaimana proses terjadi dalam satu perulangan. Ya, jadi tadi terus diulang, ini definisinya sudah ya tadi kita bahas. Sekarang kita lihat perulangan itu seperti apa. Nah, ini ada misalnya satu input ya, satu input. Yang pertama misalnya A diisi nilai 5. Ya, A diisi nilai 5. Nah, kemudian ada satu proses. Ya, proses apapun lah di situ ya. Proses apapun, misalnya mencetak atau menghitung dan sebagainya. Kemudian, nah, di sini nilai A-nya yang kita gunakan dilihat adalah sebagai untuk mendeteksi perulangannya ini ya. Jadi untuk mendeteksi perulangannya dilihat dari nilai A-nya. Nah, nilai A-nya di sini kan 5 nih. Kemudian A-nya kurang dari 10. Nah, kurang dari 10 kan berarti benar ya. Berarti benar, maka apakah perulangan dia kembali lagi. Nah, kembali lagi ke sini ya, A-nya di set 5 lagi. Proses lagi. Nilainya masih kurang 10, balik lagi ke sini dan seterusnya. Nah, proses ini disebut namanya proses infinite. Kenapa? Karena dia akan mengulang terus, tidak pernah bisa keluar. Kenapa? Karena nilai A-nya selalu kurang dari 10. Nah, ini kita namakan looping infinite. Tidak terbatas. Jadi, ya terus saja berjalan dia. Sekarang kita lihat yang proses finite ya. Proses finite di sini. Perhatikan ya, ini di sini. Jadi, ini ada kalau ada gambar seperti ini. Nah, ini kalau gambar seperti ini, gambar proses nih sebenarnya. Nanti kalau dalam proses ini sebagai proses. Ya, proses. Ya, ini proses. Kemudian untuk gambar seperti ini gambar untuk dia belah ketupat ini, dia dari satu input menghasilkan dua kemungkinan. Ya, jadi ini sebenarnya konsep yang juga dipakai di pembahasan kemarin kita ya. Jadi dia bisa benar atau dia salah. Nah, perulangan ini biasanya umumnya kondisi benar. Kondisinya benar dia berulang, kondisinya salah baru dia keluar dari loop. Nah, karena ini kondisinya benar terus, maka dia looping terus. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini, yang satu lagi ya. A, saya isi nilai 0. Isi nilai 0. Masuk ke proses, ya. Lihat panahnya ya, bukan ke sini ya. Panahnya ke sini, proses. Dari proses, kemudian apakah A kurang dari 10? Ya. 0 adalah kurang dari 10, berarti kan true. Ya, oh, maaf ini
Di sini true ya, di sini true ya. Kalau true berarti sekarang di sini ada proses A-nya ditambahkan 1. Berarti kan nilainya 0, berarti 0 ditambahkan dengan 1. Berarti nilainya sekarang 1. Dari sini masuk ke sini. Kenapa nggak masuk ke sini? Ya. Nah, kalau masuk ke sini prosesnya apa yang terjadi? Maka si A-nya nanti yang tadi sudah tambahkan 1 kembalikan 0 lagi. Nah, jadi kalau alurnya Anda proses yang nanti lari ke sini, maka yang terjadi apa? Infinite. Ya, jadi tidak ke sini ya, tidak kembali ke sini tapi masuk ke proses lagi. Masuk ke proses lagi. Nah, dilihat A-nya 1. Oh, masih kurang dari 10. Balik ke sini, berarti dari 1 tambah 1 berarti jadi 2. Terus berulang. Akhirnya apa? A-nya kan naik terus ya. Nah, begitu A-nya keluar dari sini gimana? Kalau A-nya sudah tidak lebih kecil dari 10, berarti apanya? Kalau A-nya 9 masih berulang. Tapi kalau A-nya menjadi 10, berarti kan ini menjadi false. Kalau menjadi false, ya berarti masuk ke proses berikutnya dan selesai. Nah, ini perulangan ada batasnya atau sebutnya finish. Nah, kita lihat ya model-model perulangan. Nah, ini menjadi dasarnya. Ya, jadi dasarnya itu konsep dasar itu seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya model-model perulangan yang mungkin terjadi. Ada yang namanya model perulangan finite beruntun. Ya, jadi prosesnya ngelup terus gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, di sini asumsikan A diisi nilai 1M. Nah, M ini bisa berapapun lah. 0, 1 dan sebagainya. Ya. Kemudian dari sini masuk ke proses. Masuk ke proses. Nah, ceritanya di sini A-nya ditambahkan 1. Ya, A-nya ditambahkan 1. Ya, nah, nilainya bisa berapapun, ini bisa 0, bisa 1 dan sebagainya ya, bisa berapapun. Kemudian hanya tambahkan 1, kemudian dari sini ada proses, nah, ada variabel lagi nih. B-nya saya set nilai 0. Ya, saya B set 0. Kemudian masuk ke satu proses, dari satu proses, nah dilihat nilai B-nya. Apakah B-nya kurang dari 12? Nah, true. Kalau true apa? Nah, misalnya di sini prosesnya B-nya ditambahkan 1. Ya. Nah, terus kemudian prosesnya masuk ke sini. Nah, berarti di sini 1 kan? Nah, kalau 1 berarti B-nya masih kurang 12. Maka dia grouping terus sampai nilainya didapat B-nya sama dengan 12. Begitu B-nya sama dengan 12, ya. 12 dia keluar. Nah, keluar tapi tidak langsung keluar. Dia masuk looping lagi. Nah, ini artinya nanti ada loop di dalam loop. Ya, loop di dalam loop. Nah, jadi bisa nanti juga satu loop itu ada loop lagi di dalamnya. Ya, nah, jadi ini setelah false dia tidak langsung keluar, tapi dari nilai CA-nya. Apakah hanya kurang dari 20? Nah, jika ada kurang dari 20, misalnya masuk satu proses, ya hanya dinaikkan. Naikkan. Kemudian di sini apa? B-nya. Nah, B-nya yang tadinya sudah 12, disetting lagi jadi 0. Maka apa yang terjadi? Begitu masuk proses ini, dia ngulang lagi. Ya, ngulang lagi ini sampai 12, lalu kembali ke sini. Terus ke sini. Nah, begitu selama A-nya kurang dari 20, maka dia akan proses yang looping terus di sini. Ya, nah, dan ini terus diulang lagi. Kenapa? Karena B-nya selalu di set, begitu 12 di set lagi 0. Ya, nah, ini diulang terus. Begitu A-nya sudah tidak kurang 20, maka baru false dan selesai. Nah, ini artinya ada loop, tapi ada loop lagi di dalamnya. Ya, loop di dalam. Nanti kita bisa lihat contohnya. Kemudian ya, nah ini loop di dalam loop ya. Kemudian di sini ada satu proses juga. Nah, ini sebelum ke loop lagi ini sambil saya merimain yang sudah ya mengenai if. Nah, ini ada namanya if bersarang, ini mungkin belum dibahas ya. Jadi if itu ya, ini ada satu inputan misalnya, satu inputan ya. A-nya kurang dari 10, jika kurang dari 10 masuk proses masuk if lagi. Tapi kalau salah langsung selesai. Ya, tapi kalau benar, ini ceritanya masuk if lagi. Ya, masuk if lagi. Ya, jika benar masuk proses dan selesai. Jika salah langsung selesai, tidak ada masuk proses. Ya. Nah, ini bukan loop ya, tapi if ya, if yang sudah kita kenal dulu hanya ada model if-nya seperti ini. Jadi kalau benar dia diproses masuk lagi if lagi. Ya benar masuk proses baru selesai. Ya, tapi kalau di sini udah salah selesai. Di sini udah salah selesai. Jadi if bersarang. Sekarang if bersarang ini kalau kita gabung dengan loop, ya kita gabung dengan loop, maka
keluar dari N di sini, ya, nah, itu masuk ada satu proses yang nanti akan mengecek lagi variabel yang lain misalnya gitu ya, variabel yang lain. Jadi di sini A-nya kurang dari 10, jika benar masuk proses ini, jika benar masuk proses ini, ya, masuk proses di sini. Nah, dilihat nilai B-nya. Nah, B-nya di sini adalah Anda lihat nilainya 0. Nilainya 0, maka di sini kurang 12, maka ditambahkan 1 dan berulang lagi. Nah, ini juga bentuk looping. Jadi di sini kita menggabungkan if, ya, ada if di dalam loop. Ya, nah itu bisa juga seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana pseudocode-nya, ya. Jadi itu tadi konsepnya, ya. Kemudian bagaimana untuk pseudocode-nya, ya. Nah, di sini ada model pseudocode untuk perulangan itu bisa menggunakan for atau bisa menggunakan while. Sebenarnya ada satu lagi yang menggunakan repeat, ya, tapi itu dulu di bahasa yang agak sudah mungkin sekarang jarang digunakan, menggunakan koma Pascal, ya. Tapi kalau untuk bahasa-bahasa sekarang umumnya menggunakan dua, yaitu for atau while, ya. Jadi sini for nanti ada satu iterasi, ada and for instruksinya. While ada kondisinya, ya, ada kondisinya, kemudian berakhir, ya. Nah, ini contoh seperti ini, for man, ya, 1 to 12, ya. Nah, jadi ada di sini kita beri nilai awal, 1 sampai 12. Nah, untuk for ini Anda perhatikan, ya. Tadi kalau saya selalu contohkan kan untuk pembatas ini ada semacam yang menghitung, ya, menghitung untuk membatasi perputarannya. Nah, untuk perintah for, proses menghitung itu ada di dalam for itu sendiri, ya. Ya, jadi mungkin kadang-kadang kalau nggak terlihat gitu ya, karena memang perintah for itu kalau di dalam satu nanti Anda bahasa pemrograman, dalam for itu ada proses untuk menambahkan sendiri. Jadi cukup Anda definisikan nilai awalnya 1 sampai 12. Artinya di sini adalah dimulai dari 1 nanti akan naik terus sampai 12. Ya, nah, jadi and for. Jadi di sini misalnya for man ya 1 to 12, right, bulan ke 1 dalam setahun, bulan ke 1. Nah, nanti keluar di sini man-nya 1, keluar 1. Kan belum nyampe 12, maka dia kembali lagi ke sini. Berarti udah dinaikkan tadi 2, nanti keluar di sini bulan ke 2 dalam setahun. Nah, 2 belum nyampe 12, masuk lagi 3, 4, 5 sampai 12. Jadi bulan ke 1 dalam setahun, bulan kedua dalam setahun, sampai bulan ke-12 dalam setahun. Maka dia terjadi proses perulangan. Nah, ini kalau for. Jadi tidak perlu menggunakan perintah untuk seperti ini, menaikkan nilainya. Ya. Nah, kalau while, nah ini contoh while. Nah, kalau while di sini adalah dia tidak mengeset nilai seperti for, mengeset nilai awal sama nilai akhir. Ya. Nah, kalau di while, nah di sini misalnya didefinisikan kita variabel a, kita set nilainya 0, while a kurang dari 10. Nah, di sini artinya apakah a-nya kurang dari 10? Nah, ini kan kurang dari 10 ya. Kalau dia kurang dari 10, maka dia masuk ke sini. Tapi kalau di sini kurang, misalnya Anda set di sini dari 10, berarti kan langsung false. Berarti apa? Di sini tidak diproses. Ya, jadi diperhatikan tadi di sini adalah ya, di sini ada persyarat nih, A-nya kurang dari 10. Berarti apa kalau A-nya lebih dari 10? Ya dia langsung ke sini. Ya, langsung ke sini. Oh, maaf, ini kurang sebentar ya. Ini saya kurang satu ya. Seperti itu dulu ini. False-nya belum ditambahkan ya. Oke ya. Nah, jadi di sini kalau false ya jadi seperti ini ya. Misalnya ini false terus ke sini. Nah, kalau false juga ya udah selesai. Seperti itu. Tapi kalau dia true maka dia masuk ke loopingnya. Ya, seperti itu. Ya, ini juga sama jadi sini ya. Oh, sebentar yang ini ya. Nah, ini.
Ya, jadi kalau A-nya di sini Anda ngesetnya, misalnya di sini Anda ngesetnya langsung 10, maka apa yang terjadi? Si proses dia tidak akan memproses ini, langsung aja selesai. Outputnya apa? Ya kosong. Kenapa? Karena nggak ada proses yang setelah end while ini. Tapi kalau nilainya ini, misalnya tadi 0, nah seperti ini misalnya, maka apa di sini? Maka dicetak nih, ya outputnya di sini, ya write A, ya A, nah di sini langsung dicetak nih, berarti di sini 0. Kemudian ada strip nih, nah, berarti saya kasih strip di sini biar 0, 1, 2, ya, dan seterusnya ya, nah, sampai nilainya 9. Begitu nilainya 10, nah 10 dia tidak nyetak lagi, langsung dia keluar. Makanya keluarnya 0 sampai 9. Jadi di sini ada mencetak 10, tapi dimulai dari 0. Ya, ini contoh while ya. Kemudian, nah ini bagaimana kalau dalam ini ya, dalam Python ya. Di sini sebenarnya saya belum menekankan Anda bisa Python ya, tapi kalau di sini Anda mau coba itu lebih baik gitu ya. Penekanan saya di sini untuk mata kuliah algoritma sebenarnya belum ke bahasa programming ya. Tapi kalau Anda bisa bahasa programmingnya setelah Anda selesai algoritma, ini akan sangat lebih lebih baik gitu ya. Jadi penekanan saya adalah Anda bisa menyusun pseudocode seperti ini. Oke, contoh ya di sini ya, karena kalau dalam programming itu berbeda dengan apa instruksinya jadi berbeda dengan pseudocode ya. Ya, kita lihat nih kalau dalam Python. Ya. Di sini saya lihat Anda sudah ada yang belajar menggunakan C ya, C Persiat ya, itu bagus ya. Kenapa saya nggak pakai C? Karena C relatif lebih kompleks instruksinya, tapi kalau Anda sudah menguasai, ya saya tidak ada masalah ya. Lebih bagus sih sebenarnya bisa. Nah, di sini contoh ya dalam Python. Ya, di sini untuk menggunakan for. Misalnya mau cetak ya, angka 0 sampai 9. Nah, saya tulis di sini ulang 10 ya, ini kalau di Python. Nah, di Python di sini saya tidak definisikan nilai awal dan nilai akhir, tapi langsung saya tulis for i in rank ulang. Artinya apa? Di rank 10. Kalau 10 dia akan mencetak berarti dari 0 sampai 9 artinya di sini. Kalau saya isi angka 10 berarti 0 sampai 9. Maka print perulangan ke nanti ke tulis 0 1 dia. Kalau ini Anda jalankan ya, di sini tidak ada N4 ya. Jadi kalau Anda perhatikan kalau di pseudocode-nya ada N4 ya. Ya, ini memang basicnya pseudocode itu sebenarnya mirip-mirip bahasa Pascal ya. Makanya bentuknya itu seperti begini. Nah, tapi kalau di bahasa Python di sini tidak perlu pakai N4. Jadi cukup dikasih alinea baru ya, alinea baru. Nah, berarti kalau di sini selama dia masih rank maka akan diulang terus. Jadi si print ke 0, ulang lagi, 1, ulang lagi terus sampai nilainya begitu udah 10 maka dia nggak dicetak lagi, makanya 0 sampai 9. Ya, tapi ini ada 10 ya, artinya sudah artinya 10. Ya. Kemudian ini contoh. Nah, di sini kalau ini ada yang namanya sebenarnya belum kita bahas, tapi kita bisa definisikan kalau di Python ini ada namanya array ya. Array ya. Nah, ini array di sini kita bisa nyimpan satu teks misalnya. Kasih nama item sama dengan kurung buka kotak, kemudian kasih item-itemnya di sini. Ya. Nah, kalau dia teks, saya perbesar ya. Kalau dia teks, maka di sini saya tinggal tulis nih, pakai tanda kutip 1, kopi, nasi, teh, jeruk. Nah, saya cukup nulis di sini data-data ini, mencetak ini, for isi in item, print isi. Nah, di sini for isi in item. Nah, item ini nanti akan dicetak. Dia mau mencetak dari kopi, nasi, teh, jeruk. Kemudian karena di sini ada perintah print isinya nih. Maka nanti keluarnya kalau dijalankan kopi, nasi, teh, maksudnya bukan dulu ya. Jadi auto korek ya. Jadi seperti ini. Ya, kopi, nasi, teh, jeruk. Nah, seperti ini. Ini hurufnya sesuai ini ya. Ini kecil-kecil harusnya. Ya, ini autokoreknya dari dari PowerPoint-nya ini misalnya. Ya, seperti ini. Jadi kita di sini di Python kita bisa variabel itu bisa langsung menyimpan array. Nah, array ini langsung bisa kita cetak isinya dengan langsung memanggil for isi in item. Ya, jadi ya, sederhana ya. Ini kalau di C agak lumayan panjang nih kalau membuat seperti ini. Tapi kalau di Python itu cukup seperti ini. Ya. Kemudian, kalau menggunakan while. Nah, angka sama dengan 1. While angka kurang dari 10, ya, print perulangan ke, kalau di sini karena tidak ada, kalau ini kan tadi ada untuk counternya di dalam for itu tadi saya katakan ya. Kalau for itu di
perintah for sendiri itu sudah ada untuk menaikkan nilainya. Tapi kalau di while, ya karena dia berupa rank kalau di for itu. Tapi kalau while tidak ada, maka Anda harus tambahkan suatu perintah penambahan nilai. Nah, di Python bisa kita menulis untuk menyingkat. Kalau tadi kan seperti ini ya. Di sini Anda lihat A plus 1. Nah, boleh Anda singkat menjadi gini. Angka plus sama dengan 1. Ya, jadi angka 1, while angka kurang dari 10, print perulangan ke, cetak angka 1. Kemudian angka dinaikkan 1, berarti nanti jadi 2. Nah, 2 masih kurang dari 10, cetak lagi. Terus yang 10-nya, begitu udah 10, maka nggak dicetak lagi. Selesai, jadi artinya angka 10 tidak dicetak. Ya, ini perulangan ya, menggunakan for sama menggunakan while. Oke, ini ada